Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu dari halaman 31 sampai halaman 38 ya. Jadi hari ini pelajaran pertama adalah tema 1. Nanti di pelajaran berikutnya di hari ini ada mata pelajaran matematika. Baik, kita perhatikan buku temanya. Kembali ke buku tema. Pada halaman 31 ya, sampai halaman 32 di pembelajaran 3 ini adalah muatan pelajaran PCOK, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Nah, untuk PJOK ini kalian tidak perlu untuk mengerjakannya, karena nanti untuk PJOK ada mata pelajaran tersendiri, yaitu pada hari Jumat yang akan dibimbing atau diajarkan oleh Bapak Kotong Iswadi. Nah, kita langsung menuju kepada halaman 33. Pada halaman 33 sampai kepada halaman 35 ya. Ini terdapat muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi kalian nanti akan mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan, dimana kita ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat saksikan tayangan video berikut ini ya. Selamat menyaksikan.
No need for misleading, no need for misconception, no need for no deception. Cause I promise if you follow, lead you in the right direction, you'll never be misguided. I'll show you where the light is, I'll show you how bright the love is. I'll show you how bright the love is. Loving you is right, baby, baby. And touching you is right, baby, baby. Yeah, I'ma hold you tight. It don't need to fight it. You say you don't believe in love, but after this you might. Nah, bagaimana anak-anak kelas 6A? Apakah kalian sudah menonton atau menyaksikan video tentang perkembangbiakan tumbuhan? Bapak harap setelah kalian menyaksikan tayangan tersebut, kalian bisa menjawab soal-soal tentang perkembangbiakan tumbuhan yang ada di buku tema ini ya. Meningkat kepada halaman 36 dan halaman 37. Di sini kalian akan mendapati muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada halaman 36 disajikan sebuah bacaan atau teks yang harus kalian baca terlebih dahulu dengan teliti, dengan seksama. Kemudian setelah kalian baca dan kalian pahami isinya, kemudian kalian harus menjawab tugas yang ada di halaman 37. Ya, yaitu di situ ada diagram. Di mana pada diagram ini kalian harus menentukan atau menuliskan ide pokok yang ada pada teks yang telah kalian baca di halaman 36 tadi. Nah ya, pasti kalian bertanya-tanya nih, bagaimana cara untuk menentukan ide pokok suatu paragraf? Bapak sudah siapkan nih buat kalian bagaimana caranya untuk mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Untuk lebih jelasnya kalian saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar cara menentukan ide pokok dengan cara yang mudah sekali. Dan ini adalah beberapa langkah atau beberapa cara yang sangat mudah dipahami, asalkan kalian mau menonton video ini sampai akhir dan mau benar-benar fokus mempelajari apa yang dinamakan ide pokok. Nah, ide pokok ini adalah soal yang paling sering dimunculkan dalam soal-soal ujian sekolah. Soal ide pokok ini biasa kita jumpai di soal SD, soal SMP, SMA, tes masuk kuliah, tes masuk kerja, atau tes-tes yang lain. Soal ide pokok ini mengetes atau mengukur tingkat pemahaman kita terhadap suatu bacaan. Nah, sebetulnya apa itu ide pokok? Jadi ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau ide awal, ide utama. Jadi gagasan yang masih dasar untuk membentuk suatu paragraf yang utuh. Jadi kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari ide pokok adalah paragraf itu membahas tentang apa. Jadi membahas apa. Ketika kita mencari ide pokok itu kita baca, kemudian bacaan itu membahas tentang apa. Nah, itu adalah ide pokok. Jadi ini nama-nama lain dari ide pokok yang sebetulnya itu sama dengan ide pokok. Terus bagaimana cara kita menentukan ide pokok dengan mudah? Saya akan menjabarkan dalam video ini 4 cara mudah dalam mencari ide pokok. Yang pertama adalah dengan cara kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Dengan mencari kalimat utama, kita akan lebih mudah dalam mencari ide pokok. Satu cara atau cara pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Jadi ide pokok itu kita ambil langsung dari kalimat utamanya. Di sini saya punya sebuah paragraf
Bisa kita baca, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Ini satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat. Terus yang manakah kalimat utamanya? Dari bacaan ini kita bisa ambil kalimat utamanya, yaitu kalimat yang paling depan. Mengapa? Karena satu paragraf ini membahas tentang manfaat buah kedondong. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat 4 itu membahas tentang manfaat buah kedondong. Nah, berarti kalimat utama itu sudah sesuai, yaitu kalimat pertama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini adalah kalimat utamanya. Ya sudah, dari kalimat utama yang sudah kita dapatkan ini merupakan ide pokok. Jadi ini merupakan ide pokok. Sehingga kita dapatkan ide pokoknya, yaitu kalimat utamanya tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara mudah pertama. Cara mudah kedua masih berkaitan dengan kalimat utama, yaitu dengan mengurangi kata dalam kalimat utama. Terkadang kalimat utama itu terlalu panjang, sehingga kita kurang-kurangi, nanti akan menjadi ide pokok. Saya masih menggunakan paragraf yang tadi. Ini kalimat utamanya ada di depan. Kita tinggal menghilangkan salah satu atau dua kata untuk membuat ide pokok. Dan di sini saya menghilangkan kata buah, sehingga kalimat utamanya adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara mudah kedua. Selanjutnya cara mudah ketiga, yaitu membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Setelah kita dapat kalimat utama, kita balik kalimat itu, kita simpulkan kalimat itu sehingga menjadi ide pokok. Contohnya adalah ini, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita balik saja sehingga bisa hasilkan beberapa ide pokok berikut. Yang pertama adalah manfaat buah kedondong. Jadi kan kita tinggal membaliknya. Atau yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Ini lebih detail karena berbagai itu menyatakan banyak manfaat. Yang ketiga, kegunaan buah kedondong. Pada dasarnya sama, manfaat, kegunaan itu pada dasarnya sama. Kita cari sinonimnya saja. Ada alternatif kata yang lain. Atau yang terakhir ini adalah khasiat buah kedondong. Itu adalah cara yang ketiga, cara yang cukup mudah untuk kita pahami. Dan terakhir ini adalah cara yang keempat, dengan menyimpulkan isi paragraf. Ini terjadi jika kita mendapati kalimat utama itu kurang mewakili isi dari satu paragraf. Itu tetap jadi kalimat utama tapi belum mewakili isi dari satu paragraf. Contohnya adalah paragraf seperti ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Satu paragraf ini membahas tentang sapi, dan kata sapi ada di kalimat terakhir, sehingga bisa dikatakan bahwa kalimat terakhir adalah kalimat utama. Kalimat utama ini kurang mewakili jika ide pokoknya adalah hewan ini adalah sapi. Kurang menyasar pada ide awal, sehingga kita simpulkan saja satu paragraf ini ide pokoknya adalah bahas tentang sapi. Berarti kita simpulkan satu paragraf itu adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Nah, itu tadi 4 cara mudah dalam menentukan ide pokok. Semoga cara-cara ini tadi bisa membantu orang-orang dalam menjawab soal ide pokok. Begitu.
anak-anak kelas 6A yang Bapak banggakan, kalian sudah menyaksikan tentang cara untuk mencari sebuah ide pokok dari sebuah paragraf. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, Bapak harap kalian mengerti dan bisa menjawab soal-soal atau tugas yang kalian hadapi pada halaman 37 ya. Nah, kemudian kita meningkat kepada halaman 38. Di halaman 38 ini kalian cukup membacanya saja. Setelah kalian baca, kalian tidak usah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 38 ya. Nah, anak-anakku, siswa-siswi kelas 6A yang Bapak cintai, demikian untuk materi pembelajaran 3 pada hari ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Selamat mengerjakan tugas-tugas dari Bapak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.